Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teriring doa semoga sahabatku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, diampuni semua dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita merasa hidup terasa sulit, rezekinya seret, atau hati terasa gelisah? Mungkin kita lupa menghidupkan satu amalan sederhana tetapi dahsyat, yaitu istighfar. Istighfar bukan hanya sekedar ucapan astaghfirullah, tetapi ia adalah kunci pembuka pintu rahmat, pintu rezeki, dan pintu kebahagiaan hidup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma, yang artinya, dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Lalu, apa saja khasiat luar biasa dari istighfar yang kita baca setiap hari? Mari kita bahas satu persatu di video ini sampai dengan selesai. Pertama, istighfar membuka pintu rezeki. Maka barang siapa merasa rezekinya sulit, bacalah istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memanyakkan harta serta anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu serta mengadakan sungai-sungai untukmu. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah didatangi seseorang yang mengeluhkan kemiskinan. Beliau menjawab, perbanyaklah istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan rezeki dan memberkahi kehidupan kita. Yang kedua, istighfar menghapus dosa-dosa kita. Setiap manusia pasti berdosa, tetapi Allah Maha Pengampun. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya, kelapangan dari setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Membaca istighfar setiap hari
adalah cara kita untuk membersihkan hati dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, istighfar mengangkat kesulitan dan musibah. Jika kita sedang dalam kesulitan atau terkena musibah, perbanyaklah istighfar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesedihannya sebagai kebahagiaan, setiap kesempitannya menjadi kelapangan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Istighfar adalah solusi untuk menghilangkan kesedihan dan masalah dalam kehidupan kita. Yang keempat, istighfar menenangkan hati dan pikiran. Saat hati kita gelisah, cemas, dan tidak tenang, maka perbanyaklah membaca Astaghfirullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, yang artinya, demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Istighfar membawa ketenangan dan menghilangkan kegelisahan dalam hati kita. Yang kelima, istighfar menjadi jalan menuju surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Dalam sebuah hadis disebutkan, beruntunglah orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang rutin beristighfar, maka ia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat kelak. Yang keenam, istighfar mengundang keberkahan dalam hidup. Orang yang membiasakan istighfar akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun dalam setiap langkahnya. Allah berfirman di dalam Quran surat Hud ayat yang ketiga, yang artinya, dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dengan beristighfar, Allah akan memberikan keberkahan yang luar biasa ke dalam kehidupan kita. Dan yang ketujuh, istighfar menjaga dari azab Allah. Salah satu manfaat terbesar istighfar adalah menyelamatkan kita dari azab Allah. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau, Nabi Muhammad, berada di antara mereka. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Dengan rutin membaca istighfar, kita bisa mendapatkan perlindungan dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita
kita jadikan istighfar sebagai amalan harian kita. Bacalah Astaghfirullahaladzim minimal 100 kali sehari, atau membaca kalimat Astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak mungkin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, dan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Demikian, dan jangan lupa like dan share-nya agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan informasi dari konten-konten Islami yang inspiratif di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.